Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3233, 3234, 3235. Cenger, cari saudara keenammu. Aku ingin bertanya padanya bagaimana dia bisa mengenal apoteker seperti Tuan Chen. Ji Lianjun juga ingin tahu bagaimana Ji Yun dan Dev bertemu. Ji Cheng mengangguk dan kemudian menemui Ji Yun. Menghadapi pertanyaan Ji Lianjun, Ji Yun tidak bisa menyembunyikan terlalu banyak dan menceritakan segalanya tentang Dev. Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang saat mendengar berbagai perbuatan Dev. Tak satu pun dari mereka yang dapat membayangkan bahwa Dev, seorang kultivator muda yang tampaknya hanya berada di alam komposit, benar-benar dapat mengalahkan orang yang telah berada di alam lintasan kesengsaraan. Dan dia berani menyinggung aliansi penyegel iblis dan membunuh sub-penguasa aliansi penyegel iblis. Kakak keenam, kamu tidak berbohong, kan? Jika kamu berkata begitu, Tuan Chen ini benar-benar orang yang aneh. Ji Cheng tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, semua yang dilakukan Dev melebihi ekspektasi mereka. Aliansi penyegel iblis, beraninya dia memprovokasi aliansi penyegel iblis. Alis Ji Lianjun sedikit berkerut. Setelah beberapa saat, Ji Lianjun memberitahu Ji Yun, keponakan, ingat, jangan sebutkan identitas Tuan Chen kepada siapapun. Jika Tuan Chen benar-benar menyembuhkan kakekmu, saya akan memberimu sejumlah sumber daya dan segera kalian pergi secepat mungkin dari sini. Selain itu, perjalanan ke Gunung Tianmo masih jauh. Kalian memerlukan formasi teleportasi. Saya dapat mengirim seseorang untuk mengantar kalian ke kota Zuhuang. Ada formasi teleportasi di sana yang dapat memindahkan kalian ke wilayah selatan. Paman, apakah akan terjadi sesuatu pada keluarga Ji kita? Aku selalu merasa Anda dan kakak laki-laki tertua menyembunyikan sesuatu dariku. Ji Yun memandang Ji Lianjun dengan ragu dan bertanya. Tidak apa-apa, di kota kuning dan biru ini, keluarga Ji kita adalah dewa. Jika terjadi sesuatu, jangan pikirkan itu dan biarkan kakak laki-lakimu membawamu berkeliling. Ji Lianjun menepuk bahu Ji Yun, lalu meminta Ji Cheng untuk membawa Ji Yun pergi. Di sisi lain, setelah malam pemurnian, Dev menyempurnakan ramuan untuk lelaki tua keluarga Ji dan bersiap mengirim ramuan itu ke Ji Lianjun. Tapi begitu dia keluar dari pintu, dia melihat saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling berlama-lama di depan pintu. Kalian berdua, ada apa di sini? Dev melihat mereka berdua dan bertanya dengan keras. Tuan Chen, kami dua bersaudara. Berada di sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda, dan saudara perempuan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu lalu, kami dua bersaudara salah paham terhadap Anda, dan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Berkat cambuk Tuan Chen kemarin, adikku mampu mengalahkan Ji Meizhen. Ji Meiling memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, tidak masalah, Ji Yun dan aku berteman, hal-hal ini bukan apa-apa, Dev berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, apakah Anda punya waktu? Kami ingin mengajak Anda berjalan-jalan agar Anda dapat menikmati pemandangan indah kota kuning dan biru kami. Tanya Ji Meiling, aku baru saja akan pergi mencari ayahmu. Ramuan untuk kakekmu telah dimurnikan dan siap untuk diminum, kata Dev. Kalau begitu kami akan mengantarmu ke sana, kata Ji Meiling antusias. Dev mengangguk, lalu mengikuti kedua saudara perempuan itu menuju rumah Ji Lianjun. Sepanjang jalan, Ji Meiling selalu berbicara dan tertawa dengan Dev. Namun Ji Meiling yang lebih kuat saat ini seperti gadis pemalu, selalu menatap Dev secara diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada emosi khusus di mata Ji Meiyan ketika dia melihat ke arah Dev. Dev sebenarnya bisa mendeteksinya, tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Keberadaan Dev di keluarga Ji saat ini, hanya singgah sebentar, dalam beberapa hari, mereka akan berangkat ke Gunung Tianmo. Dev tidak ingin ada keterikatan emosional dengan siapapun beberapa hari ini. Dev juga tidak kekurangan wanita. Helena selalu di sisinya. Jika Dev membutuhkan, Helena pasti dapat membantunya untuk menyelesaikannya.
Rumah Ji Lianjun berada di paling belakang keluarga Ji, yang juga merupakan tepi kota Huanglan. Di belakangnya ada beberapa gunung, dan rumah besar keluarga Ji dibangun menghadap pegunungan. Seluruh kota kuning dan biru dibangun di atas gunung, mengelilingi rumah besar keluarga Ji. Dev memandangi pegunungan tidak jauh dari sana dan tiba-tiba berhenti, seolah dia merasakan suasana yang akrab namun asing. Melihat Dev tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke arah pegunungan tidak jauh dari sana, Ji Meiling segera bertanya, "Tuan Chen, ada apa denganmu?" "Oh, tidak apa-apa," Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Di pegunungan itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Semua leluhur keluarga Ji kami dimakamkan di sana. Hanya laki-laki dari keluarga Ji kami yang boleh masuk ke tempat itu, dan kami perempuan tidak diperbolehkan." Ji Meiling mengikuti Dev dan memperkenalkan. Dev memandang Ji Meiling dan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa gadis ini terlalu polos untuk mengatakan hal seperti itu padanya. Bagaimanapun, Dev dapat dianggap sebagai orang luar, tetapi kali ini Ji Meiling sama sekali tidak defensif dan bahkan mengungkapkan tanah leluhur keluarga Ji. Segera, Dev dibawa ke rumah Ji Lianjun. Ketika Ji Lianjun melihat Dev datang dia buru-buru bangun untuk menyambutnya. Setelah mendengar berbagai perbuatan mulia Dev kemarin, Ji Lianjun semakin menghormati Dev. "Tuan Chen, apa yang Anda butuhkan dari saya? Jika Anda butuh sesuatu, kirimkan saja seseorang untuk memanggil saya," Ji Lianjun berkata dengan sangat sopan. "Tuan Ji, saya sudah memurnikan ramuan obat untuk orang tua Anda. Sekarang dia hanya perlu minum obat sesuai petunjuk saya. Saya pastikan orang tua itu bisa bergerak dalam 3 hari dan dia akan pulih sepenuhnya dalam 10 hari." Dev berkata dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Dev, Ji Lianjun mempercayai kata-kata Dev lagi pula. Keterampilan alkimia Dev bahkan tidak lebih rendah daripada tabib Raja Obat. "Tuan Chen, terima kasih banyak. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan bagi keluarga Ji kami." Ji Lianjun berkata dengan rasa terima kasih. "Tuan Ji, sama-sama. Saya berteman dengan Ji Yun. Inilah yang harus saya lakukan." Setelah Dev selesai berbicara, dia menyerahkan ramuan yang dia sempurnakan kepada Ji Lianjun. Setelah beberapa kata salam, Dev berbalik dan hendak pergi. Saat dia berjalan ke pintu, Dev tiba-tiba berhenti dan menatap Ji Lianjun dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Tuan Ji, dalam perjalanan ke sini, saya melihat rumah tidak jauh dari sana. Ada sumber energi samar yang melonjak di pegunungan, ada apa di sana?" Dev sangat penasaran bagaimana aura asli bisa ada di tanah leluhur keluarga Ji. Mendengar pertanyaan Dev, Ji Lianjun tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Ketika Dev melihat reaksi Ji Lianjun, dia segera berkata, "Tuan Ji, saya hanya ingin tahu dan ingin bertanya. Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, jangan katakan." Dev tahu bahwa ini adalah rahasianya, dan bahkan jika dia tidak menceritakannya, Dev tidak akan peduli. "Tuan Chen, tidak ada yang merepotkan." Ji Lianjun tersenyum tipis, lalu memandang Ji Meiyan dan Ji Meiling dan berkata, "Kalian berdua keluar dan bermainlah, saya akan mengobrol dengan Tuan Chen sebentar." Setelah Ji Lianjun mengusir kedua putrinya, dia menoleh ke Dev dan berkata, "Tuan Chen, sejujurnya, itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Nenek moyang kami dari keluarga Ji semuanya meninggal di sana, jadi itu tanah leluhur itu yang mempertahankan asal-usul nenek moyang keluarga Ji kami tetap ada." Kata-kata Ji Lianjun segera membuat Dev semakin bingung. "Tuan Ji, kekuatan asal berasal dari langit dan bumi. Setelah seorang kultivator meninggal, ruang asal itu juga akan ikut mati, dan kekuatan asli di ruang asal akan kembali ke langit dan bumi. Bagaimana bisakah seseorang mati, tapi kekuatan asal masih tetap ada?" "Tuan Chen, Anda benar. Setelah kematian, segalanya akan berubah menjadi ketiadaan, dan segala jenis kekuatan dan auranya akan kembali ke langit dan bumi. Namun ada kemungkinan lain, yaitu di dunia hampa, atau formasi sihir hingga membentuk dimensi yang berbeda, sehingga para kultivator yang meninggal di dalamnya kekuatan asal dalam tubuhnya tidak akan menghilang antara langit dan bumi, tetapi akan tersimpan di dunia hampa ini. Ia akan menjadi kekuatan asal yang kacau dan tanpa pemilik. Kekuatan asli ini dapat langsung diserap dan dimurnikan, sehingga dapat dianggap sebagai sumber daya yang ditinggalkan nenek moyang kepada generasi mendatang setelah kematiannya. Tetapi Tuan Chen hanyalah seorang kultivator alam komposit, bagaimana Anda bisa mengetahui ruang asal-usulnya? Dan dia juga bisa merasakan aura asal-usulnya." Ji Lianjun sangat penasaran. Harus diketahui,
bahwa telah banyak ahli yang datang ke keluarga Ji sebagai tamu. Namun mereka tidak pernah menyadari aura asli tanah leluhur keluarga Ji. Sejujurnya, saya sekarang memiliki kekuatan asal, jadi saya lebih peka terhadap aura asal ini. Dev melihat Ji Lianjun tidak menyembunyikan apapun darinya kali ini. Jadi dia langsung memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan asal. Mata Ji Lianjun melebar dalam sekejap, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu dapat memahami kekuatan asal dengan tingkat kultivasi alam komposit. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Saya ingin tahu berapa banyak ruang asal Tuan Chen yang telah dibuka dan seperti apa. Dev berpikir sejenak dan kemudian berkata, itu adalah langit berbintang di alam semesta. Begitu Dev selesai berbicara, Ji Lianjun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, jangan bercanda. Dengan kultivasi alam komposit, jika Anda dapat membuka ruang aslinya dan menyadari kekuatan asal, Anda sudah menjadi manusia jenis di alam surga dan manusia. Saya belum pernah mendengar ada orang yang ruang asalnya adalah langit berbintang di alam semesta. Itu tidak mungkin. Melihat Ji Lianjun tidak mempercayainya, Dev hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ji, jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat menyalakan secercah kesadaran spiritual Anda dan pergi ke ruang asal saya untuk melihatnya. Ji Lianjun memandang Dev dan menemukan bahwa Dev sepertinya tidak bercanda. Dia berkata dengan sedikit ragu, Oke, kalau begitu saya akan melihatnya. Sinar kesadaran langsung terpancar dari lautan kesadaran Ji Lianjun. Dev tidak menghentikannya dan langsung membiarkan sinar kesadaran ini memasuki lautan kesadarannya. Segera setelah itu, Dev membawa Ji Lianjun ke ruang asalnya. Ji Lianjun menatap langit berbintang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun semua bintang tampak gelap pada pandangan pertama, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ruang asal yang tak ada habisnya, entah berapa banyak asal-usul yang dapat dilihat Dev dan berapa banyak kekuatan asal yang dapat dia simpan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Ji Lianjun melihatnya dengan kaget, dan tiba-tiba menunjuk ketiga bintang yang bersinar dan bertanya, Tuan Chen, apakah ketiga bintang yang bersinar itu berarti Anda telah memahami ketiga asal-usulnya? Tanda tanya. Dev mengangguk dan berkata, ya, saya telah memahami asal-muasal guntur dan kilat, asal-muasal api, dan asal-muasal ilusi. Pantas saja Tuan Chen telah menyadari asal-muasal ilusi. Maka formasi ilusi keluarga Ji kita hanya mainan kanak-kanak di depan Tuan Chen. Sepertinya saya selalu meremehkan Tuan Chen. Saya benar-benar buta. Sepertinya saya salah jika menilai seseorang berdasarkan wilayahnya saja. Ji Lianjun sangat terkejut. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa seorang kultivator muda di alam komposit akan memiliki ruang asli seperti alam semesta dan langit berbintang di tubuhnya, dan juga dapat memahami tiga jenis kekuatan asli. Jika dia tidak melihatnya sendiri dengan matanya, dia tidak akan percaya bahkan jika seseorang memberitahunya. Kesadaran Ji Lianjun mundur dari tubuh Dev, dan dia sangat terkejut dan bersemangat. Tuan Ji, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Saya adalah pengecualian. Tidak banyak orang seperti saya. Jika semua orang sepertiku, dunia manusia akan menjadi tempat yang sunyi pada hari itu, Dev berkata sambil tersenyum tipis. Sumber daya yang perlu ditingkatkan oleh Dev beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari kultivator lainnya. Jika alam surga dan alam manusia sama dengan Dev, semua sumber daya di dunia manusia akan habis pada hari itu. Setelah bertemu Tuan Chen, saya akhirnya mengerti arti sebenarnya dari ada seseorang di luar dunia dan ada langit di atas langit. Ji Lianjun menghela nafas penuh emosi.